Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tematik tema 2B subtema 4, pembelajaran 3 dan 4. Sebelum kita lanjut seperti biasa, sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat menjawab pertanyaan dari teks berjudul berlomba di tempat wisata. Yang kedua, mengetahui kegunaan dan wujud benda. Dan yang ketiga, mempelajari contoh soal pembagian. Berlomba di tempat wisata. Cika sedang berwisata di Taman Mini. Di Taman Mini sedang diadakan peringatan Hari Kemerdekaan. Berbagai lomba diadakan di sana. Cika ikut serta dalam berbagai lomba permainan. Lomba permainan diikuti oleh anak-anak. Contoh permainan yang dilombakan adalah lomba makan kerupuk, balap bakiak, dan balap karung. Semua lomba sangat mengasyikkan. Peserta lomba berusaha untuk menang. Penonton memberi semangat kepada peserta. Yang menang mendapatkan hadiah. Yang kalah tidak boleh marah. Dari teks yang telah dibaca, mari kita jawab pertanyaan berikut. Kapan kita merayakan hari kemerdekaan kita? Tentu kita semua tahu ya, tanggal 17 Agustus kita selalu merayakan hari kemerdekaan. Apa yang dilakukan bangsa Indonesia pada saat hari kemerdekaan? Ya, betul, mengadakan berbagai macam lomba. Lalu yang ketiga, siapa yang mengikuti lomba permainan? Anak-anak. Lalu yang keempat, bagaimana sikap peserta bila kalah dalam berlomba? Tidak boleh marah. Selanjutnya, di sini ada gambar Pak Petani dengan Ibu Petani sedang menanam padi. Nah, di sini ada nama-nama benda yang digunakan ya, atau nama benda yang ada di sekitar mereka. Yang pertama ada cangkul. Nah, kegunaannya itu untuk mengolah tanah. Nah, wujud bendanya adalah padat. Lalu ada air untuk menyuburkan sawah. Wujud bendanya adalah cair. Dan ada tanah. Kegunaannya itu untuk menanam padi. Wujud bendanya adalah padat. Dan masih banyak benda lagi yang ada di sekeliling sawah. Nah, di sini ada ikan kertasnya. Sekelompok murid membuat 16 ikan kertas. Bila kelompok terdiri dari 4 orang murid, berapa banyak ikan yang dibuat oleh setiap murid? Nah, di sini kita akan perjelas dulu ya. Yang diketahui 16 ikan kertas dibuat oleh 4 murid. Yang ditanyakan berapa ikan yang dibuat oleh setiap murid. Jadi maksud pertanyaan ini contohnya nih ya. Dalam satu kelompok ada 16 ikan kertas yang dibuat. Nah, satu kelompok itu terdiri dari 4 orang. Misalkan contohnya ada Syakila, ada Naira, ada Kaira, dan ada Kirla. Nah, dari masing-masing murid ini membuat berapa ikan sih? Nah, itu ya maksud dari pertanyaannya. Berarti 16 dibagi 4. Nah, kemarin kita sudah belajar ya cara mengerjakannya seperti apa. Yang pertama, 16 dikurangin 4 terlebih dahulu ya. 16-nya karena ini 16 ikan kertas, 4-nya itu karena dibagi oleh 4 orang murid. 16 dikurangin 4, 12. Nah, ini belum 0 nih. Kita kurangin lagi 4. 12 dikurangin 4 yaitu 8. 8 dikurangin 4 yaitu 4. 4 dikurangin 4 yaitu 0. Nah, kalau misalkan udah 0 nih, kita hitung pengurangannya udah berapa kali? 1, 2, 3, 4. Jadi 16 dibagi 4 yaitu 4. Kita lanjut. Di sini ada gambar sepeda ya. Ada 32 sepeda di lapangan parkir yang disusun sama banyak dalam 4 baris. Berapa banyak sepeda dalam setiap baris? Nah, ini maksudnya jadi di sebuah lapangan nih. Total semua sepedanya itu ada 32.
Nah, ternyata itu ada 4 baris yang sama banyak. Nah, berarti satu barisnya itu berapa sepeda sih? Nah, kita akan memperjelasnya. Diketahui ada 30 sepeda di lapangan parkir dalam 4 baris. Ditanyakannya berapa banyak sepeda dalam setiap baris. Nah, berarti artinya 32 dibagi 4. Seperti tadi, 32 dikurangin 4. Hasilnya adalah 28. Hasilnya belum 0 nih. Kurangin lagi 4, hasilnya 24. Dikurangin lagi 4, hasilnya 20. Dari 20 dikurangin lagi 4, hasilnya 16. Dikurangin lagi 4, hasilnya 12. Dikurangin lagi 4, hasilnya 8. Masih belum 0. Kurangin lagi 4, hasilnya 4. Dikurangin 4, hasilnya 0. Nah, ketika sudah 0 ini kita hitung udah berapa kali sih pengurangan 4-nya. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Sehingga 32 dibagi 4 adalah 8. Oke, kita lanjut yang terakhir. Di sini ada 60 bendera dibagikan sama banyak pada 10 sekolah. Berapa banyak bendera yang diterima oleh masing-masing sekolah? Nah, kita perjelas lagi. Diketahui 60 bendera dibagikan ke 10 sekolah. Jadi misalkan SD Darul Hikam mempunyai 10 bendera nih, dibagiin ke 10 sekolah. Nah, jadi yang ditanyakan berapa banyak bendera yang diterima oleh masing-masing sekolah. Jadi satu sekolahnya itu diterima berapa bendera ya. Nah, ini jawabannya adalah 6. 60 dibagi 10 sama dengan 6. Kita buktikan. 60 dikurangin 10 sama dengan 50. Dikurangin lagi 10, 40. Dikurangin lagi 10 sama dengan 30. Kurangin lagi, belum sampai 0. 20. 20 dikurangi 10 adalah 10. 10 dikurangi 10 adalah 0. Nah, ketika hasilnya ada 0, kita hitung udah berapa kali nih pengurangan 10-nya. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi terbukti 60 dibagi 10 yaitu 6. Jadi satu sekolah itu menerima 6 bendera. Seperti itu. Terima kasih semuanya. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga semuanya tetap semangat dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.